Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ellen Febrianti, NIM 8588502595, Prodi S1 PGSD. Di sini saya akan melaksanakan praktikum IPA di SD, menjelaskan tentang percobaan yang sudah saya lakukan pada simbiosis parasitisme. Apa sih simbiosis parasitisme? Simbiosis parasitisme adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup di mana satu pihak mendapatkan keuntungan yang disebut parasit dan pihak yang lainnya dirugikan disebut inang. Yang pertama ada nyamuk dan kulit manusia. Yang kedua ada lalat buah dan buah-buahan. Yang ketiga ada serangga dan bunga. Yang keempat ada bunga rafflesia dan inangnya. Yang kelima ada benalu pada pohon mangga. Nah, yang pertama ada nyamuk dan kulit manusia. Nah, pada simbiosis ini, yang pihak yang dirugikan jenis makhluk hidupnya adalah manusia. Nah, jenis kerugiannya pada manusia adalah darah dihisap, gatal atau iritasi. Kemudian pihak yang diuntungkan yaitu nyamuk. Nah, jenis keuntungan pada nyamuk yaitu mendapatkan yang kedua adalah lalat buah pada buah-buahan. Nah, pada percobaan ini yang pihak yang dirugikan adalah buah-buahan karena buah akan menjadi busuk. Kemudian pihak yang diuntungkan adalah lalat karena lalat mendapatkan sumber makanan dan bertelur dengan maksimal. Nah, kemudian ini bunga rafflesia dan inangnya. Pihak yang dirugikan yaitu inangnya karena nutrisi dan air diserap oleh bunga rafflesia. Kemudian pihak yang diuntungkan adalah bunga rafflesia karena bunga rafflesia mendapatkan semua nutrisinya dari inangnya tersebut. Adalah serangga dan bunga. Nah, pada percobaan ini pihak yang dirugikan adalah bunga karena nektar diserap oleh serangga. Dan kemudian yang pihak yang diuntungkan adalah serangga karena serangga dapat mengambil nektar tanpa membantu penyerbukan. Nah, ini benalu pada pohon mangga. Pada percobaan ini, pihak yang dirugikan adalah pohon mangga karena nutrisi diserap benalu, pertumbuhan jadi terganggu. Kemudian pihak yang diuntungkan itu benalu karena unsur hara dari pohon inangnya atau pohon mangga diambil oleh benalu tersebut. Baik, di sini akan melakukan percobaan pada simbiosis komensalisme. Apa sih simbiosis komensalisme? Nah, simbiosis komensalisme adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup di mana satu pihak mendapatkan keuntungan dan pihak yang lainnya tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Nah, di sini saya akan melakukan percobaan pada 3 contoh simbiosis komensalisme. Yang pertama ada ikan hiu dan ikan remora. Yang kedua ada tumbuhan paku dan pohon jati. Yang ketiga ada tanaman anggrek dan pohon mangga. Ikan hiu dan ikan remora, pihak yang diuntungkan yaitu ikan remora. Jenis keuntungannya yaitu mendapat sisa makanan dan perlindungan dari predator. Kemudian jenis makhluk hidup yang tidak diuntung dan tidak dirugi adalah ikan hiu. Tumbuhan paku dan pohon jati. Pihak yang diuntungkan adalah tanaman paku. Jenis keuntungannya yaitu mendapatkan sinar matahari. Kemudian jenis makhluk hidup yang tidak diuntung dan tidak dirugi adalah pohon jati. Nah, tanaman anggrek dan pohon mangga. Pihak yang diuntungkan yaitu tanaman anggrek. Nah, jenis keuntungannya itu dia mendapatkan tempat hidup, menempel dan mendapatkan sinar matahari. Kemudian jenis makhluk hidup yang tidak diuntung dan tidak dirugi adalah pohon mangga. Oke, percobaan yang ketiga pada simbiosis mutualisme. Apa sih simbiosis mutualisme? Simbiosis mutualisme adalah interaksi yang terjadi antara dua organisme atau lebih dari spesies yang berbeda, di mana kedua belah pihak sama-sama memperoleh keuntungan. Hubungan ini tuh juga bersifat positif dan sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Di sini saya akan melakukan 5 percobaan yang sudah saya lakukan. Yang pertama ada ikan badut dan anemon laut. Yang kedua ada burung jalak dan kerbau.
Yang ketiga ada kupu-kupu dan bunga. Yang keempat ada manusia dan bakteri E. coli. Yang kelima ada lebah dan bunga. Yang pertama ada ikan badut dan anemon laut. Nah, pihak satu yang diuntungkan yaitu ikan badut. Nah, jenis keuntungannya adalah mendapatkan perlindungan dari mangsa. Kemudian pihak dua yang diuntungkan yaitu anemon laut. Nah, jenis keuntungannya yaitu anemon laut dibersihkan dari parasit dan sisa makanan yang ditinggalkan oleh ikan badut. Burung jalak dan kerbau. Pihak satu yang diuntungkan adalah burung jalak. Nah, jenis keuntungannya adalah mendapatkan makanan kutu di tubuh kerbau. Kemudian pihak dua yang diuntungkan adalah kerbau. Jenis keuntungannya yaitu kerbau terbebas dari kutu-kutu yang mengganggu pada tubuhnya. Kupu-kupu dan bunga. Pihak satu yang diuntungkan adalah kupu-kupu. Jenis keuntungannya yaitu mendapatkan nektar sebagai sumber energi. Kemudian pihak dua yang diuntungkan adalah bunga. Jenis keuntungannya yaitu bunga dibantu dalam proses penyerbukan. Manusia dan bakteri E. coli. Pihak satu yang diuntungkan adalah manusia. Jenis keuntungannya yaitu pencernaan dibantu oleh bakteri. Kemudian pihak dua yang diuntungkan adalah bakteri E. coli. Jenis keuntungannya yaitu mendapatkan tempat tinggal yang aman dan sumber nutrisi. Lebah dan bunga. Pihak satu yang diuntungkan adalah lebah. Jenis keuntungannya yaitu mendapatkan nektar sebagai makanan. Kemudian pihak dua yang diuntungkan adalah bunga. Jenis keuntungannya yaitu proses penyerbukan dibantu oleh lebah tersebut.